Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksud bersalahan kada sama. Kada sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Yang baharu itu yaitu makhluk. Jadi kada sama Allah dengan makhluk. Allah Tuhan, makhluk ciptaannya. Allah kada sama dengan ciptaannya. Nah, kada samanya Allah dengan seluruh ciptaannya itu disebut mukhalafatuhu lil hawadis. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan bagi yang baharu. Maksud bersamaan sama. Nah, jadi Allah Ta'ala Tuhan kita itu sidin itu zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tiga perkara itu kada sama dengan zatnya makhluk, kada sama dengan sifat-sifat makhluk, dan kada sama dengan perbuatan makhluk. Jadi makhluk itu berisi zat, Allah berisi zat. Jadi Allah berisi zat, makhluk pun berisi zat. Arti zat itu batang tubuh. Kita berisi batang tubuh. Allah juga berisi zat. Tapi zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Allah berisi sifat-sifat. Makhluk pun berisi sifat-sifat. Arti sifat itu nang kaya ilmu, nang kaya misalnya kekuatan, itu sifat. Nah, Allah berisi sifat, makhluk pun berisi sifat. Tapi sifat Allah dengan sifat makhluk kada sama. Nah, Allah berisi perbuatan, makhluk pun berisi perbuatan. Sama-sama berisi perbuatan. Apa perbuatan Allah? Menciptakan langit, menolongi makhluknya, memberi rezeki. Sifat sedangkan perbuatan makhluk bang banyak juga. Ada yang bertatapas, ada bermasak, ada berjalan. Nah, maka perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah kada sama. Nah, kada samanya zat Allah dan sifat Allah dengan perbuatan Allah kada sama dengan zat, sifat dan perbuatan makhluk, itu disebut mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Itu dalil Al-Quran. Artinya tiada seumpama sesuatu. Allah itu kadada seumpama dengan sesuatu apapun. Kadada sesamaannya. Maka seandainya seluruh makhluk berpikir, memikirkan kayak apa zatnya Allah, seluruh yang terlintas di hati makhluk itu kada kawa dibanding-bandingkan, kada kawa diputusakan bahwa Allah itu misalnya nang kaya itu, maka lain kaya itu. Wah, Allah tuh nang kaya ini, lain nang kaya ini. Wujud Allah tuh nang kaya ini kaya itu, lain juga kaya ini kaya itu. Kaya apa aja? Kada kawa yang menjawab, kadada yang tahunya kaya apa zat Allah, melainkan Allah itu sendiri. Nah, jadi sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai hari kiamat kena, bila ada bertakun kaya apa zat Allah, jawabannya la ya'lamuhu illallah. Kadada yang mengetahui sebenar-benar zat Allah itu kayak apa, melainkan Allah itu sendiri. Jadi kayak apa zat Allah? Allah yang tahu. Kita ini berisi akal, tapi akal manusia kada sanggup memikirkan kayak apa zat Allah.
Kita berisi panca indera, berisi mata, berisi telinga, berisi penglihatan, penciuman. Tapi panca indera kita kada sanggup mengetahui kayak apa zat Allah Ta'ala. Nah, kenapa nang kayak itu jah? Kada kau diketahui karena pengetahuan kita sebatas mengetahui makhluk. Sedangkan Allah kada sama dengan makhluk. Allah kada sama dengan makhluk. Kalau pengetahuan kita sebatas hanya mengetahui urusan makhluk, berarti kada sanggup kita mengetahui kayak apa tentang Allah itu. Kayak apa zat sidin. Sebab Allah Ta'ala kada ada sesamaannya. Nah, kenapa bisa kayak itu jah? Kada ada sesamaannya, wajar. Karena Allah Ta'ala, kenapa kada ada sesamaannya? Kada sama dengan makhluk, sebab Allah Ta'ala itu yang menciptakan makhluk. Sedangkan makhluk ini diciptakan oleh Allah. Kada mau sama. Coba pian misalnya menukar pintol lawan paman pintol. Pintol itu diulah oleh paman. Makanya paman itu dikiau paman pintol. Nah, coba kita lihat pintolnya itu nak ulahan paman. Yang mau ulah pintol itu paman. Kita lihati pintolnya, ambil sebiji, lihati pintol, lihati muha paman, samalah. Muha paman dengan pintol belain. Kenapa belain? Wajar. Karena pintol ini ulahan paman. Pamannya pamannya mau ulah pintol. Kada kau disamakan. Kada kau disamakan, paman tuh ya pintol ya, lain. Pintol tuh ya paman ya, lain juga. Paman, pintol. Nah, kesamaan kayak kita dengan Allah Ta'ala. Kita ini makhluk, Allah khalik. Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan. Maka mustahil kita yang diciptakan sama dengan yang menciptakan. Maka itu kadada sasamaannya. Maka disebutlah mukhalafah lil hawadis. Kadada sasamaannya. Karena kadada sasamaannya, maka kita kada tahu. Jadi ada orang bertakun, Allah tuh nang kaya ini kah, nang kaya gunung aja, kada aja kita. Ada pulang yang bertakun, Allah tuh nang kaya lautan kah, kada aja kita. Ada pulang bertakun, Allah itu nang kaya matahari kah, kada aja kita. Sedikit pertanyaan, tetap kita jawab kada kaya itu. Mudil kaya kita ni suah bertamu Tuhan, pinawani memastikan kada. Nah, jadi ujar yang bertakun tadi, nyawan ini aja, wani bener menjawab kada. Nyawa suah bertamu. Jadi kita kada suah bertamu, tapi kita kenal. Di mana kenalnya? Sudah belajar kenal akan sifat Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Dengan modal bahwa kita pinandu Allah bersifat yang keempat, yaitu mukhalafah lil hawadis, kawa kita menjawab seluruh pertanyaan yang menjurus kepada Allah. Allah tuh kayak ini kah? Kada aja kita. Kawa kita memadahkan kada. Allah tuh kayak bulat, kayak catuk terbang nih aja, kada aja kita. Nah, batu kayak apa aja kita kada ada sesamaannya. Di mana nyawa tahu Allah tuh ada sesamaannya? Aku sudah belajar. Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kada ada sesamaannya. Itu satu dulu, zat Allah kada ada sesamaannya. Lalu karena Allah ini kada ada sesamaannya, maka maha suci dari berkelakuan atau bersifat atau berciri seperti makhluk lah. Nah, coba kita lihat makhluk. Makhluk ini ada bentuk, ada ukuran, ada kurus, ada lamak, ada panjang, ada handap. Nah, Allah kada seperti itu. Allah kada seperti makhluk berbentuk panjang, handap, ukuran. Makhluk itu pun juga ada warna. Ada warna hirang, putih, habang, kuning. Makhluk kada, Allah kada kayak itu. Sebab warna itu tertuju kepada makhluk. Bentuk itu tertuju kepada makhluk. Maka Allah maha suci. Arti maha suci itu kada mungkin seperti makhluk yang berbentuk. Kada mungkin akal kita kada menerima Allah itu berwarna-warni seperti makhluk. Sebab kenapa nang kayak itu aja? Nah, sebab Allah ini sudah ada sebelum bentuk dan warna-warni itu ada. Nah, karena warna-warni dan seluruh bentuk itu diciptakan oleh Allah. Nah, lalu pulang misalnya makhluk ini ya kita nih. Kita nih bisa kawa duduk, berdiri, buka. Allah kada kayak itu. Kita nih bisa ada dalam kamar, ada di pinggir jalan,
ada di rumah, ada di musala. Allah ada kayak itu. Maha suci Allah dari sifat-sifat atau ciri-ciri kelakuan makhluk. Misalnya kita nih, misalnya ada orang mencari kita, mana ti ya si Adul tadi itu mana aja. Jadi ujar yang kawan si Adul tuh inya di kamar. Nah, Allah ada kayak itu. Adul makhluk, bisa jadinya bertempat di kamar. Sedangkan Allah kada seperti itu. Maka Allah itu maha suci dari bertempat. Maksud maha suci kada jur orang Banjar kada paparapak. Kalau pian lain orang Banjar kada tahu arti kada paparapak, tahu lah. Kada paparapak tuh tahu lah dulu. Kada tahu juga kah? Nah, berarti orang Banjar wah ini kada tahu ya kena. Berarti orang Banjar milenium benarnya. Arti kada paparapaknya tuh kalau bahasa orang ini apalah? Kada mehirip-hiripnya. Paham lah arti kada mehirip-hiripnya. Nah, kada ada sesamaannya. Kalau si makhluk bisa bertempat, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa dalam mobil. Kalau Allah bang, kada nang kayak itu. Allah kada bertempat. Kenapa aja Allah ada bertempatnya? Karena tempat itu Allah yang menciptakan. Nah, lalu seandainya ada yang bertakun lawan kita, aina Allah, di mana Allah? Maka jawabannya Allah kada di sebelah kanan, kada di sebelah kiri, Allah kada di muka, kada di balik, bertempat dan berwaktu. Maha suci Allah Ta'ala itu bertempat karena Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu diadakan. Siapa yang mengadakan, yang menjadikan tempat dan waktu? Allah. Nah, jadi bila ada yang bertakun di mana Allah Ta'ala, jawabannya di sebelah kanan kada, di sebelah kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di atas kada, di bawah kada, di tengah kada, di pinggir kada, di dalam kada, di luar kada. Bahkan kayak apa? Kada ada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Nah, kalau kita kena mendengar, membaca Quran, lalu kena membaca terjemahannya, ada kena artinya Allah itu bersemayam di atas aras. Itu maksudnya bukan sidin mencongkong duduk di atas aras. Maksudnya sidin itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, misalnya kita membaca Quran, ada kena terjemahannya tangan Allah. Itu maksudnya bukan Allah itu bertangan yang kayak manusia, maksudnya kekuasaan Allah. Kalau misalnya ada pian membaca Al-Quran, ada terjemahannya Allah turun ke bumi pada akhir-akhir malam. Allah turun ke bumi, itu ada Qurannya. Itu pemahamannya bukan Allah tuh turun bebatis beginjut turun berjalan kayak manusia. Ada maksudnya rahmat Allah yang turun. Kalau pian membaca Quran, ada kena pian mendengar membaca terjemahannya Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti Allah tuh duduk mencongkong nang kayak kita berhiga-higaan, bersamping-sampingan. Kada, tapi maksudnya Allah selalu mengetahui kayak apapun keadaan kita dimanapun kita berada. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Maksud beserta di sini Allah selalu mengetahui dimanapun kalian berada. Nah, itu maksudnya. Maka kada boleh kita memaham Quran hanya meliwat terjemah. Wajib memaham Quran dengan guru, yang guru itu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita memaham Quran seorangan, kaidah bisa salah paham. Bisa salah paham, maka bisa sesat nih, hati-hati kalau salah paham. Nah, jadi etikat kita ahlus sunnah wal jamaah, yaitu pelajaran sifat 20, sifat Allah yang keempat, wajib Allah itu mukhalafah lil hawadis. Allah kada ada sesamaannya. Kalau pian bisi pendapat karena pernah mendengar ada orang bicara misalnya Allah itu di atas aras saja. Nah, itu hati-hati. Kalau Allah dipadahkan di atas aras, berarti Allah menempati suatu tempat. Kalau Allah menempati suatu tempat, berarti Allah berbentuk. Karena setiap yang menempati suatu tempat itu identik dengan bentuk. Coba lihat, Allah di atas aras, contohnya cangkir di atas meja. Setiap sesuatu yang menempati sesuatu, berarti sesuatu itu berbentuk. Ada bentuk cangkir. Karena sambatannya menempati meja. Pahamlah dulu nih. Berarti kalau kita memadahkan cangkir di atas meja, berarti cangkir itu ada bentuknya.
Kalau kita memadahkan Allah di atas aras, sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala itu ada bentuknya. Kalau Allah ada bentuknya, sama dengan makhluk. Berarti kada pinandu kita bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Kalau sama dengan makhluk, apa bedanya Allah dengan makhluk? Sedangkan makhluk itu Allah yang menciptakan. Maka mustahil akal kita kada menerima. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan kalau ada kalimat-kalimat di Quran yang seperti menyerupakan Allah seperti makhluk, itu maksudnya ada tafsirnya. Ada tafsirnya. Tangan Allah ada di Quran itu, yadillah. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Nah, jangan kita paham seadanya. Allah di atas aras bersemayam. Maksudnya bukan mencungkung, kayak kita mencungkung. Kada. Maksudnya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu maksudnya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hati-hati benar. Apalagi mun kita bakakawanan yang tak salah karena orang bakakawanan yang kawan kita ini tak salah pemahaman, lalu memandir urusan kayak ini karena kita tahu umpat-umpat salah paham. Nah, jadi kita bisa etikat keyakinan wajib Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kadada sasamaannya. Karena kadada sasamaannya kada sama dengan makhluk, maka Allah Ta'ala tadi maha suci seperti makhluk, bertempat, berbentuk dan berarah. Arti berarah tuh di mana tadi sidin ya? Tuh di hulu sana atau di hilir. Nah, itu tuh sifat makhluk. Nah, maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan memutuskan kada boleh dua pertanyaan ini ditujukan kepada Allah. Pertama, kayak apa zat Allah? Itu jangan dipertanyakan dengan Allah Ta'ala. Kayak apa zat Allah? Itu yang cocoknya yang ditujukan pertanyaan itu kepada makhluk. Kayak apa tadi bentuk bolanya? Bulat di kita. Kayak apa bentuk apam, bundar-bundar, bulat, lipir-lipir. Nah, kayak apa bentuk buah mangga? Bulat-bulat, lunjung-lunjung. Nah, jadi kayak apa bentuk itu tertuju hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Satu. Yang kedua, di mana? Nah, di mana ini jangan ditujukan kepada Allah. Di mana Acil Adul? Nah, kepada Acil Adul boleh. Di mana tadi Ustadz Gajali tadi di mana sidin tadi sembahyang, itu boleh ditujukan kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah, di mana Allah? Maha suci Allah bertempat. Jadi kayak apa zat Allah? Jangan ditujukan kepada Allah kayak itu. Ya kada boleh. Betul pulang di mana Allah? Jangan juga pertanyaan itu ditujukan kepada Allah. Dua pertanyaan itu hanya ditujukan kepada makhluk. Pahamailah. Nah, ini yang masalah zat naranya. Jadi zat Allah wajib kita meyakini bersifat mukhalafah lil hawadis. Seandainya ada yang bertakun sepanjang masa ila yaumil qiyamah, bertakun di mana Allah? Jawaban kalian jawablah dengan mantap. Allah kada di sebelah kanan, kada di sebelah kiri, kada di muka, kada di belakang, kada di atas, kada di bawah, kada di tengah, kada di pinggir, kada di dalam, kada di luar. Bah di mana? Kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah itu sendiri. Cuma etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita bertamu dengan Allah. Bagi orang yang masuk surga, tetapi masuk surganya yang khusus. Jadi orang masuk surga itu ada dua golongan kena. Golongan pertama masuk surga karena khusus, spesialis, VIP. Ada juga masuk surga karena syafaat saja. Orang yang masuk surga karena syafaat itu di surga kada melihat zat Allah Ta'ala. Nah, di dalam surga etikat kita Ahlus Sunnah Jamaah kita tuh kena diperlihatkan akan zat Allah Ta'ala yang laisa kamislihi syai'un ini, yang kada ada sasamaannya, yang kada pernah dipandang oleh mata, yang kada kawa dirupa-rupakan. Kayak apa zat Allah? Itu kita kada sanggup melihatnya. Di surga kena kita melihat. Lalu apakah Allahnya yang ada di surga? Kada, kitanya yang ada di surga. Allahnya kayak apa? Maha suci Allah Ta'ala dari berupa berkaifiat seperti makhluk. Jadi kita kada boleh juga memikirkan karena di surga Allah Ta'ala itu duduk mencongkong lah aja. Duduk nang kayak manusia lah. Kada tahu kita kayak apa caranya. Jadi Allah Ta'ala memperlihatkan zat di surga bila kaifin. Dengan kada ada cara nang kayak makhluk ini. Kita kada tahu kayak apa caranya. Tunggu aja karena bila sudah masuk surga. Itu pun masuk surga, bujur-bujur masuk surga asli. Karena Allah ridha lawan kita, bukan karena imbah yang 10.000 tahun jadi neraka dulu, hanya masuk surga.
Nah, maka itu etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena melihat surga, melihat Allah di surga itu, kitanya yang di surga, bukan Allahnya yang di surga. Kayak apa? Bisalah kayak itu aja. Bisa benar. Coba contoh pian misalnya lah. Pian di bawah pohon kelapa malam-malam jam 10 tengah malam. Lalu pian melihat bulan malam 14. Pian melihat bulan. Nyarak benar tuh bulan malam 14, Bang. Di bawah pohon nyiur pian melihat bulan. Nah, jadi ketika pian melihat bulan itu nampak benar, jelas benar. Tapi pertanyaannya, waktu pian melihat bulan, piannya ada di bawah pohon kelapa. Bulannya, Bang, adalah di bawah pohon kelapa. Ada. Ya kalau sama nang kayak itu, walaupun kita melihat Allah di surga, kitanya di surga, mun Allahnya ada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Pahamlah? Nah, lalu itu pertama itu masalah zatnya Allah. Yang kedua, yang kada ada sesamaannya nih, sifat-sifat Allah. Yang kedua, zat Allah tadi sudah dibahas, kada ada sesamaannya, masuk akal, kada mungkin pintol sama dengan amang pintol, kada mau sama. Amang pintol, jangan disamakan. Zatnya makhluk dengan zat Allah berbeda, belain. Nah, sekarang sifat-sifat Allah, Bang, dengan sifat-sifat makhluk samalah, kada sama. Sifat Allah qadim. Arti qadim ada dengan sendirinya. Sedangkan sifat makhluk baru dijadikan. Misal, Allah bersifat ilmu. Allah itu bersifat ilmu. Kita, Bang, bersifat ilmu juga. Kita ini bisi ilmu juga, Allah bisi ilmu juga. Tapi ilmu Allah dengan ilmu kita kada sama. Ilmu Allah qadim, ada dengan sendirinya. Ilmu kita, Bang, hanyar aja adanya. Pian umur berapa misalnya? Umur pian sekarang 20 tahun. Alim pian fikih. Tata cara berudu alim, tata cara sembahyang alim, rukun-rukunnya pian hafal. Umur pian sekarang 20 tahun. Nah, 20 tahun itu kalau diambil 15 tahun, sisa 5 tahun. Nah, 15 tahun yang lalu, waktu pian berumur 5 tahun, alimlah pian masalah fikih. Kada alim no, takuni tata cara berudu, kada bisa, umur 5 tahun aja Bang Hanyar. Takuni tata cara sembahyang kada bisa, umur 5 tahun. Takuni rukun sembahyang kada bisa. Rukun sembahyang ada berapa aja? Ditakuni waktu pian umur 5 tahun, kada bisa. Nah, lalu sekarang piannya umur 20 tahun ini paham fikih, itu hanyar aja. Itu pun setelah belajar. Cakanya kada belajar, Bang, bisa kada paham juga. Maka ilmunya makhluk baru dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Nah, sedangkan Allah berisi ilmu sidin qadim. Ada dengan sendirinya, ada tanpa permulaan, ada tanpa didahului oleh tiada. Kalau Bang kita beranggapan Allah ini alim ya, berisi ilmu, tapi dahulu-dahulunya sidin jahil juga aja. Oh, kada. Al ilmunya Allah tanpa didahului oleh jahil. Kalau ilmunya kita didahului oleh jahil, asalnya kada tahu dulu, setelah belajar hanya tahu. Nah, sama nang kayak kuatnya Allah qadim, ada dengan sendirinya. Mulai dahulu sidin sudah kuat tanpa permulaan, tanpa didahului oleh lemah. Kalau makhluk, Bang, kuatnya hanyar. Wah, ini umur pian 20 tahun, kau mengangkat imbir ganal. Waktu umur 5 tahun, ada kau mengangkat imbir ganal yang berisi banyu. Nah, berarti kuat wah ini hanyar aja. Dahulu kada kuat. Nah, ini makhluk ngarannya. Jelas saya lah. Nah, yang ketiga pulang yang berbeda antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga, yang wajib kada sama, wajib ada akal. Kada sama bahwa perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Nah, yang ketiga, Allah berisi perbuatan, makhluk pun berisi perbuatan. Tetapi perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk kada sama. Di mana kada samanya? Nah, pertama coba lihat. Kalaunya Allah bila sidin bagagawi pasti jadi. Bila sidin baulah sesuatu pasti jadi, pasti berhasil. Kalau makhluk bila bagagawi kada pasti terjadi.
Pian misalnya hendak maulah limping, belum tentu terjadi limping. Hendak maulah untuk, belum tentu juga terjadi untuk. Hendak maulah agar-agar, belum tentu juga terjadi agar-agar. Menunggu kehendak Allah dulu. Bila Allah bakal hendak dan mau menolongi, hanya terjadi apa yang kita kerjakan. Nah, jadi perbuatan makhluk itu menunggu dulu, menunggu kehendak Allah. Bila Allah mau menolongi, maka terjadi. Pian misalnya hendak ke Banjar, berbuat ke mobil berangkat, itu tergantung Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kada menolongi, bisa aja tak singgah. Tak colobok di Kapuas itu kah? Atau tak manakah? Anunya, sasatnya. Tapi kalau Allah Ta'ala menolongi, hanya terjadi kehendak kita itu. Jadi perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah kada sama. Kada samanya di pintangan terjadi dan kada terjadinya. Kalau Allah begawi, pasti terjadi. Kalau makhluk begawi, menunggu keputusan Tuhan dulu. Menunggu keputusan Tuhan dulu. Makanya kita tuh bila hendak bagagawi, bila hendak bagagawi nih, disunnahkan mengucapkan bismillah. Itu sebagai ungkapan mulut kita, hasil dari kesadaran hati kita bahwa kita bagawi ini ditolongi Allah. Mun Allah kada menolongi, kada kawa kita bagawi. Nah, beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila bagawi pasti jadi. Nah, sidin menggawi ini, menggawi itu, menggawi ini, menggawi itu, pasti jadi. Kalau makhluk, mahadangi sidin dulu. Nah, di situ perbedaannya. Nah, jadi ini wajib hafal lah, wajib hafal. Jadi pertama Allah Ta'ala itu zat sidin kada sama dengan zat makhluk. Yang kedua sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Nah, penjelasannya tadi sudah. Kada sama itu bahasa Arabnya mukhalafah lil hawadis. Bahasa kitanya kada sama. Bahasa Arabnya mukhalafah. Jadi wujud sudah belajar kita, kidam sudah, baqa sudah. Yang keempat mukhalafah. Wajib Allah bersifat mukhalafah. Maksud wajib pada akal. Maksudnya mustahil Allah kada bersifat mukhalafah. Wajib Allah bersifat mukhalafah. Maksudnya kada ada sasamaannya. Sambungannya pulang. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, sebelum ulun teruskan nih masalah adabnya lah. Adab jasidin bila sudah kita yakin Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, sebelum itu kita nahapi lagi sedikit. Nah, kalau pangpian misalnya beribadah malam bangun jam 2. Bangun jam 2. Sekalinya karena pian sudah istiqomah, rutin bangun jam 2 malam beribadah, bangun jam 2 malam beribadah, baca Quran, baca salawat, baca istighfar, mutalaah. Nah, suatu malam pas pian bangun, sekalinya timbul cahaya dari langit. Terus langsung gugur ke hadapan kita waktu kita haratan ba'amaliyah, waktu kita membaca Quran. Sekalinya cahaya tadi berbentuk manusia. Manusianya saraba putih, bersurban putih, berjubah putih. Imbah itu pulang kita lihat batisnya pulang sakilan dari lantai. Ada bejejak di lantai. Batu tarang bener awak sidin. Begirap-girap wah sidin pulang. Sakali bersuara harum ruangan ini. Nah. Imbah itu pulang sakalinya berucap lawan kita. Aku ini ya Tuhanmu. Aku inilah Allah Ta'ala yang selama ini yang kau sembah. Nyawa hendak napa? Pinta aja lawan aku. Syaratnya akui aku sebagai Tuhanmu. Hendak napa nyawa? Hendak sakti, ku saktiakan. Hendak alim, ku alimakan. Hendak sugih, malam ini juga sugih. Tapi satu syaratnya, akui aku sebagai Tuhanmu. Nah, apabila kita kada belajar bahwa Allah wajib bersifat mukhalafah lil hawadis, bisa kita tergoda. Jar kita ini luar biasa. Datang dari langit saraba putih, awaknya bercahaya-cahaya bergirap-girap. Bah tu orangnya mengaku Tuhan, bisa kita percaya tuh nyata Tuhan. Bisa percaya kita, apalagi pulang apa ujarnya jadi nyawa jenya ahli ibadah benar, memuji lawan pian misalnya. Nyawa ini ahli ibadah benar.
karena nyawa ini sudah ahli ibadah luar biasa, tekun menambah ibadah, sekarang aku sebagai Tuhan memutuskan nyawa mulai malam ini ampi sudah sembahyang. Kada apa-apa lagi kalau sudah sembahyang lagi. Sebab nyawa sudah kujamin masuk surga. Nyawa anak surga kah aja dibuka akannya layar lebar toh kelihatan di situ surga, bayangan surga kelihatan. Tapi yang melihat nah ada bidadari di situ, ada segala macam melihat. Nyawa hendak melihat neraka aja, diletakkannya neraka pulang loh, melihat kita lawan neraka, gambaran orang disiksa segala macam. Nah, bertambah yakin pian bisa iya nih Tuhan. Bertambah yakin. Nah, aku nih ya Rabbuka, Tuhanmu. Nah, sekarang karena engkau ibadahnya luar biasa, aku jamin engkau masuk surga. Mulai sekarang kada usah lagi nyawa bersembahyangan. Nah, aku adalah Tuhan engkau. Nah, apabila kita kada pernah belajar sifat 20, kita bisa tapangaruh. Nah, itulah yang pernah terjadi dengan wali-wali Allah Ta'ala bahari-bahari. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah terjadi seperti itu. Nah, wali-wali yang lain pernah terjadi seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah terjadi seperti itu. Diambil sidin batu, tawak sidin. Yang mengaku Tuhan ini nih, tawak sidin lawan batu. Jasidin, anta iblis, la'natullah. Nah, nyawa ni iblis, tawak sidin, langsung bakukus. Nah, itu iblis. Jadi iblis ini bisa menyerupa, hendak menggoda kita, menyerupa dengan sesuatu yang sangat luar biasa supaya kita terpengaruh. Nah, tapi wali-wali Allah Ta'ala itu sudah luar biasa paham sifat 20, mengerti. Kada mudah digoda, diuji yang kayak itu. Sebab kita lihati lah yang mengaku Tuhan nih, bermata, bermuntung, berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, kada ada sesamaannya. Kita lihati pulang batangan, bagamis, baimamah, sama lawan kita makhluk. Walaupun sepertinya ada kelebihan di dirinya tadi, tetap kita kada percaya itu mustahil Allah Ta'ala aja kita. Allah Ta'ala kada kayak itu. Betul kita dengar-dengar pulang, sekalinya bisa bakantut sidin. Betul lain Tuhan, mau bisa bakantut. Jadi mau ada mengaku jadi Tuhan, jangan dulu. Jangan dulu. Walaupun kantut pian harum pada orang. Mantangan bakantut baunya harum lalu mengaku jadi Tuhan. Mantangan bisa kelebihan lalu mengaku jadi Tuhan, mengaku harat. Nah, kada Allah Ta'ala kada seperti makhluk. Jadi kayak apapun kena rupa-rupa yang menyerupai supaya merubah etikat kita tetap kokoh keyakinan. Nah, apalagi kena waktu di sakaratil maut lah. Ini waktu sakaratil maut. Waktu abah kita kah, mama kita kah, atau kita sendiri kena ketika hendak meninggal dunia itu datang ujian berat. Datang syaitan kena yang mengaku jadi Tuhan. Ujar syaitan, nyawa ini haus benar kok. Karena orang sakaratil maut itu hausnya luar biasa. Seandainya seluruh air yang ada di muka bumi diminum makan kepada orang yang hendak meninggal dunia, habis diminum makan, kada hilang hausnya. Saking haus benar. Nah, imbah itu waktu itu datang karena syaitan bisa berupa berbentuk wajahnya kayak kuitan kita, bisa berupa nang kayak orang tua, berjubah, bisa datang membawa secangkir banyu. Nah, jadi ujar iblis tadi, nah, meni banyu dingin. Nah, aku tahu je iblis nyawa tu kehausan, nah minum banyu nah. Nyawa selama ini menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan nyawa membiarkan nyawa dalam keadaan kehausan. Aku yang Tuhan sebenarnya je iblis. Nah, ini aku Tuhan, nah banyu aku julungkan banyu. Akui aku ini Tuhan. Bila kita mengakui, maka melacunglah, terlemparlah iman kita. Maka kita yang menghadang kita adalah kena neraka jahanam. Jadi bila kita mati, kada beriman lawan Tuhan, yang menghadang kita neraka jahanam. Jadi bila kita percaya, atau kita misalnya kada pernah belajar sifat 20 waktu hidupnya, mulai lagi masa remaja sampai tua dewasa, kada pernah belajar sifat 20, kada mengerti Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, ketika hendak meninggal dunia datang yang kayak tadi, yang kayak tuha tadi, kehausan benar. Lalu kayak tuha tadi berjubah-jubah, bersurban, tarang benderang awaknya, nah banyu co aja, minumnya ikam aja, aku ni Tuhan aja, inggih pian tu Tuhan aja. Nah, pada pas mati dalam keadaan kafir karena mengakui Tuhan selain Allah. Nah, maka itu kita wajib berisi keyakinan yang kuat.
Allah itu mukhalafah lil hawadis, kada dasa samaannya, kada kawa dilihat oleh mata, kada kawa didengar oleh telinga, kada kawa dirasa-rasa oleh panca indera kita. Lalu kayak apa aja? Kada ada yang tahunya. Karena akal kita memang diulah Tuhan kada sanggup memikirkan itu. Maka itu bila ada yang bertakun, kayak apa jat Allah? Jangan dijawab. Aku kada tahu juga tuh. Bila ada pulang yang bertakun, di mana Allah? Badiaman haja. Aku kada tahu juga. Bila ada yang misalnya bertakun pulang, Allah tuh kayak gunung kah? Kada aja kita. Allah tuh kayak langit kah? Kada. Allah tuh kayak apa? Kayak pohon ganal kah? Kada. Allah tuh kayak tasbih. Pian belajar sarap lah udah. Timbangan fa'ala yufa'ilu, sabbaha yusabbihu, tasbihan, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan. Tasbih itu isim masdar. Artinya memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah. Kalau dibuat menjadi sebuah kalimat thayyibah disebut subhanallah. Maha suci Allah. Nah, jadi kita disuruh ingat lawan Tuhan. Bila melihat apapun yang kita lihat, bila mendengar apapun yang kita dengar, bila merasa apapun yang kita rasa, kita disuruh ingat lawan Tuhan. Kayak itu loh pelajaran semalam waktu belajar Allah bersifat wujud. Disuruh kita ingat lawan Tuhan. Tapi hati-hati, di warning oleh sifat 20 yang keempat, jangan sampai kita menyerupakan Tuhan seperti makhluk. Jar kita subhanallah, maha suci Allah. Allah itu kada sama dengan makhluk. Walaupun kita waktu melihat makhluk disuruh ingat lawan Allah. Waktu mendengar makhluk bepandir, kita disuruh ingat dengan Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Misal, pian sudah belajar Allah bersifat wujud semalam. Lalu adabnya apa? Adabnya bila melihat sesuatu, disuruh kita ingat lawan Tuhan. Kayak apa caranya ingat lawan Tuhan? Bila melihat sesuatu, disuruh kita beri kesadaran. Yang menolongi sesuatu yang kita lihat itu kawa bergerak dan berdiam adalah Allah. Misal guru tadi misalnya menulis di papan tulis. Nah, waktu belajar nahwu nih, guru tadi menulis di papan tulis, no, bergerak tangan sidin, ya kalau bergerak untung sidin menjelaskan. Yang kita lihat tuh makhluk, guru itu makhluk, tapi hati kita disuruh ingat lawan Tuhan. Apa maksud ingat? Sadar bahwa yang menggerakkan dan mendiamkan guru kita adalah Allah. Nah, Allah yang menggerakkan dan mendiamkan guru kita, sehingga guru kita tadi bergerak dan berdiam. Nah, termasuk seluruh yang lain-lainnya disuruh kita ingat lawan itu, ingat lawan Tuhan ketika melihat makhluk. Tetapi kita pun ditambih, di-warning oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap guru itu ia Tuhan. Kada. Guru makhluk, Allah yang menjadikan makhluk. Allah kada kawa disamakan dengan makhluk. Jadi ujar kita waktu melihat guru tadi nih. Guru tadi menulis, membaca, menjelaskan. Ujar kita nih, subhanallah, ujar kita. Maha suci Allah. Nampak kebaikan Allah waktu guru tadi menjelaskan. Karena guru tadi menjelaskan sesuatu tadi itu Allah yang menolongi. Berarti sebenarnya yang bujur-bujur berisi kebaikan itu Allah. Karena yang menolongi guru kita tadi menjelaskan, kawa menjelaskan itu Allah. Seandainya pang guru tadi nih lah, kada ditulungi Tuhan kawa bepandir. Karena kawa bepandir guru. Pas duduk sidin, nah aja bisu berdiam. Baca cilingan naham. Hah? Mun jar Allah Ta'ala kada kawa bepandir, kada kawa bepandir. Tapi Allah Ta'ala menolongi kawa bepandir. Nah, waktu guru tuh bepandir, kita disuruh sadar akan kebaikan Allah, mau menolongi guru kita kawa bepandir. Nah, tetapi Allah tetap Allah, guru tetap guru. Jangan dipadahkan Allah itu seperti guru itu. Jadi jar kita subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalimat subhanallah itu adalah kalimat memahasucikan Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala itu rigat dimahasucikan, kada. Hati kita yang bisa rigat kotor, maka dibarasihi dengan kalimat subhanallah. Hati kita tuh bisa kotor dari etikat yang salah. Hati kita tuh bisa jangan-jangan ada bisa etikat yang salah, lalu igat kotor, dibarasihi dengan kalimat subhanallah. Kita menyangka Tuhan tuh nang kaini itu igat tuh etikatnya. Makanya kita subhanallah, Allah lain dari sangkaanku.
Kita bisa sangkaan Allah Ta'ala tuh misalnya nangka ini misalnya. Allah Ta'ala tuh yang kayak ini, Allah sidin tuh nangka ini. Lain Allah Ta'ala kata kayak itu. Kayak apa cara membersihinya? Subhanallah, maha suci Allah dari seluruh apa yang aku sangka. Nah, maka kalimat subhanallah itu memahasucikan Allah, bukan berarti Allah Ta'ala rigat lalu dibersihi. Kada hati kita yang rigat dari sangka-sangka yang salah lalu dibersihi dengan kalimat subhanallah. Maka sudah 5 waktu itu sunnah muakkadah. Saparu wajib tuh membaca subhanallah 33. Imbah itu pulang apalagi alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu bagian dari menjaga ketauhidan, menjaga etikat. Jadi bila kita duduk maungut berpikir, membayang-bayangkan. Nah, kayak apa yuli Allah Ta'ala jepian misal. Nah, langsung aja kita baca kalimat subhanallah, maha suci Allah dari aku yang dari segala yang aku pikirkan. Seluruh yang aku pikirkan kada kayak itu. Allah Ta'ala kada sama, kada ada sesamaannya. Nah, bahasa Arabnya subhanallah, subhanallah, subhanallah kita. Misalnya melihat pulang hujan lebat benar. Ya kalau hujan lebat benar, deras benar. Hujan ini makhluk ada? Makhluk lah hujan. Nah, waktu kita melihat hujan, disuruh kita ingat lawan Tuhan. Nah, ingat lawan Tuhan yang kail. Itu staf Allah Ta'ala. Jadi jar Allah Ta'ala diperintah oleh Allah Ta'ala turunkan hujan di komplek pesantren Hasangka. Ujar si Allah Ta'ala. Nah, malaikat yang bertugas menggawin itu. Nah, malaikat yang menggawi tetapi hakikatnya Allah yang menolongi. Sehingga malaikat tadi sanggup menurunkan hujan. Nah, walaupun malaikat yang bertugas, tapi Allah tetap yang menolongi. Nah, lalu waktu hujan turun, kita disuruh ingat lawan Allah yang sudah memutuskan akan hujan itu terjadi. Ya kalau, nah, imbah ingat lawan Tuhan, ditambah pulang kalimat kata-kata muntung kita selain ingat lawan Tuhan, ditambah dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Dengan segala keputusannya. Nah, dengan segala hikmahnya, dengan segala kekuasaannya. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang kada layak yang ditujukan kepada Allah. Nah, misal ya kita hujan harus ya di sini aja. Nali bandar jalan ya bicik banjir aja. Bila berjalan hendak ke aula rigat tapi karena banjir bicik benar aja. Lalu pian berpikir sehujan-hujan terus ini aja. Lalu pian ada bisi pikiran di hati, jangan-jangan Allah Ta'ala ini aja kada adil. Anda hujan di sini aja terus, coba bang Anda ke gunung sana ke hujannya aja, jangan ke sini misal. Nah, itu pun termasuk sangkaan yang salah lawan Tuhan. Nah, berarti hati kita tuh kada bagus, kada baik. Kayak apa supaya membersihi hati yang kada baik? Bacaannya subhanallah, maha suci Allah dari bersifat yang kada adil. Nah, itu maksud subhanallah. Pian misalnya berdoa terus tiap malam pulang nih, nah berdoa tiap malam hendak supaya kabul hajat pian. Apakah hajat pian? Sekalinya sudah sebulan tiap malam berdoa, kada kabul hajat pian. Lalu terbayang kaina di hati pian. Hati pian itu begeritik. Yang geritik itu datang dari syaitan. Yang datang dari syaitan. Ujar hati pian tadi begeritik. Yang geritik itu datang dari syaitan. Jangan-jangan Tuhan ini kada mendengar sakulawan doaku. Buktinya kada mengabulkan. Nah, ya kalau berarti hati kita waktu itu sudah kotor. Maka jar kita subhanallah, maha suci Allah dari sifat kada mendengar. Nah, atau pian beranggap jangan-jangan Tuhan ini pamalar sakulih ya. Apa kada mengabulkan lawan doaku? Nah, salah juan itu. Maka kayak membersihi hati yang sudah tersalah lawan Tuhan, bacaannya subhanallah, maha suci Allah dari sifat pamalar. Atau misalnya pian berucap pulang di hati, jangan-jangan Allah Ta'ala itu kada mampu mengabulkan hajatku, buktinya kada kabul-kabul. Salah juan itu. Kayak pembersih hatinya, baca subhanallah, maha suci Allah dari kada mampu. Pun Allah mampu haja, Allah itu pemurah haja, Allah itu mendengar haja, kenapa kada mengabulkan hajatku? Pasti ada hikmahnya.
Allah kada mengabulkan hajat kita, pasti ada hikmahnya. Karena Allah memberi lawan kita sesuai dengan kehendaknya di waktu yang sidin kehendaki dan dengan pemberian yang sidin kehendaki. Itu yang disebut hikmah narannya. Hikmah, ada tuh hikmahnya. Napa yuli hikmahnya lah, kadang ija seminggu, sebulan, setahun, sampai kena kita di surga hanya tahu hikmahnya. Sakalinya kenapa doa kita kada mau kabul? Sakalinya hikmahnya kita hendak dijadikan orang yang paling sugih di surga. Cucukai. Jadi orang yang paling sugih di surga itu orang yang waktu di dunia doanya kada pernah dikabulkan Tuhan. Tapi inya tetap bersangka baik lawan Tuhan, sabar atas segala macam keputusan Tuhan, atas takdir Tuhan sabar, bersangka baik lawan Tuhan, karena di surga inya paling sugih. Jadi betakun kawan yang dihiga di surga nih, sama-sama masuk surga. Manyawalilah, beisi istana pembanyaknya, beisi bidadari pembanyaknya, beisi segala macam kenikmatan pembanyaknya. Yang lain banyak juga, cuma tak banyak sidin ini. Kenapa? Sebabnya lalu ujian malaikat inya dahulu waktu di dunia berdoa kada pernah dikabulkan, tapi disimpani Tuhan dikabulakannya kaina di surga. Nah, itu selambat-lambatnya. Sebab Allah Ta'ala bila kada mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah Ta'ala itu kada mendengar akan doa kita. Bukan berarti Allah Ta'ala itu pamalar lawan apa yang kita pinta. Bukan berarti Allah kada sanggup mengabulkan hajat kita. Tapi itu adalah hikmah dari Allah. Jadi Allah Ta'ala mun aku kabulkan wayah ini berbahaya baginya. Pian misalnya berdoa lawan Tuhan, hendak berisi helikopter. Besi helikopter. Berdoa lawan Tuhan tiap malam supaya besi helikopter. Tapi Tuhan kada memberi. Nah, sebab Tuhan tahu bila pian besi helikopter bisa ampi sakulah pian. Bisa pian ke Amerika berjalanan helikopter Kena pulang ke India berjalanan aja terus. Gara-gara besi helikopter. Nah, Tuhan tuh tahu. Ya Tuhan jar Allah Ta'ala nini kada kawa dibari. Nini kada kawa dibari. Bila nini dibari sehari kai. Paham lah pian? Jadi nini kada kawa dibari. Bila dibari nini kai protes. Jadi Allah kada memberi itu hikmah. Nah, hikmah Allah hendak memberi kita pahala sabar. Asal kita mau bersabar, asal kita mau bersangka baik lawan Tuhan, di surga kita panyugihnya. Nah, ternyata kita tadi ada di hati berisi perasaan yang salah 3 macam tadi. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan pamalar. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan itu kada adil. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan itu kada mampu. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan itu misalnya kada mendengar apa yang kita pinta. Nah, itu berarti dosa hati lawan Tuhan, dosa etikat. Kayak apa cara membersihinya? Ujar Habib Usman Betawi, banyak-banyak kita mentasbih kepada Allah Ta'ala juadanya. Banyak ucapkan subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari segala yang apa aku sangkakan terhadap sidin. Subhanallah. Itu maksud subhanallah tuh. Membersihi hati kita dari sangka-sangka yang salah terhadap Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa aku ini belajar kada mau paham-paham aja? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tuh hikmahnya. Tapi mungkin kita kada paham-paham dasar kuliah juga, dari dasar kuliah sebabnya. Kenapa kada mau hafal-hafal? Memang kada mau hafal. Cocok kayak kada hafal. Kenapa aku kada mau paham-paham aja? Memang bilanya belajaran waktu yang guru menjelaskan masalah ilmu saraf misalnya, waktu menjelaskan pian guring nyatai kada paham-paham. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il lataf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yaf'alu. 2 bulan sudah kada hafal juga nih tuh. Kenapa kada hafal-hafal? Wajar memang pian kuliah mahafal. Nah, jadi asal rajin mahafal pasti hafal. Karena sudah dipadahkan man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Nah, jadi kita bila kada kabul hajat, ingatakan jangan bersangka jahat lawan Tuhan. Tapi seandainya sudah ada tegeritik yang kada baik sangka lawan Tuhan, nah apa yang diucapkan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang kita sangkakan kepada Allah. Ilmu saraf timbangan fa'ala yaf'ilu. Di bawah kita bimbay berataan lah.
Fa'ala yaf'ilu, supaya mengantuk kada mengantuk. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. 1 2 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa huwa fa'ilun. Wa dzaka if'il. Maf'ilun mif'alun hu'ila yuf'alu. Sudah belajar majhul belum kah? Belum belajar majhulnya? Belum. Ma'ruf aja lah. Yang paling hujung tuh nah. Coba pian seorang gampang baca fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tasrif usul. Nyaring-nyaring. Fa'ala yaf'ilu fa'lan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Ingat situ aja. Bisa? Belum? Nah, nggih, apa-apa. Pian pang paling ganal sebenarnya. Pian, fa'ala yaf'ilu fa'lan sorangan. Ada. Bahasa fa'ala yaf'ilu nyaring-nyaring. Fa'lan. Bahwa fa'ilun. If'il. Maf'ilun mif'alun. Nah, betul nggih. Nah, itu ilmu saraf itu hari-hari dibaca supaya lihai. Pian sudah belajar tuh, cuma karena kulir dibaca-bacai lalu kada terbiasa. Itu diulah wiritan juga. Jangan menghadang gurunya datang hanya dibacain tuh. Bedarau. Wayah di asrama baca fa'ala yaf'ilu fa'lan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Kalau bertambah majhul kena fu'ila yuf'alu. Ditimbang ka daraba yadribu darban bahwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun duriba yudrabu kalau majhul. Tapi hanya syarat belajarlah. Nah, enggak apa-apa nggih. Ingat situ kan sifat 20 kita insyaallah kita sambung wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.